11 ya, pada kuliah 11 ya kita, lupa Ibu. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang Islam dan sains atau Islam dan ilmu pengetahuan ya. Tolong Raihan dikabarkan di grup Ibu cuma setengah jam ya, supaya jangan terlambat. Terlambat tidak akan Ibu absen. Ya, ini udah lewat di jam Ibu malah udah lewat 10 menit. Di jam sini ya, kita bicara tentang Islam dan sains ya. Bagaimana konsep ilmu pengetahuan dalam Islam ya. Nah, ilmu pengetahuan di dalam Islam itu adalah sebuah keniscayaan. Karena apa? Karena Allah menciptakan kita manusia dengan akal ya, yang berarti bahwa kita harus mencari ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk yang pertama adalah untuk memudahkan kita dalam mengenal Tuhan, gitu ya. Siapa Tuhan kita? Nah, itu harus kita memakai apa namanya, ilmu pengetahuan. Meskipun ada jalan wahyu yang disampaikan oleh para rasul, para nabi dan rasul, ya. Kemudian ilmu pengetahuan itu merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Untuk apa? Untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia. Ya, jadi jika kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan, jangan harap kita akan hidup sejahtera. Ya, maka keseimbangan yang sangat dibutuhkan dalam hidup di dunia ini. Tidak hanya kita belajar, tidak hanya kita beribadah saja, tetapi kita juga harus mempunyai ilmu untuk apa? Untuk bertahan hidup, untuk hidup sejahtera. Ya, kalau kita hanya beribadah saja, kita tidak pernah uh, mencari pengetahuan, kita tidak akan pernah bisa bekerja. Kita tidak akan bisa mencari kesejahteraan atau mencapai kesejahteraan hidup di dunia. Ya, maka dari sejak Al-Quran diturunkan pertama kali, itu sudah merupakan anjuran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Iqra, baca, baca, baca itu di situ eh, yang disuruh atau yang diperintahkan itu adalah membaca ayat-ayat yang bersifat eh, apa namanya, eh, wahyu dan juga bersifat alam semesta gitu ya. Jadi kedua-duanya harus kita seimbangkan gitu ya. Membaca bagaimana ilmu alam semesta ini berkembang, terus kemudian membaca juga bagaimana ayat-ayat disampaikan, ayat-ayat Allah disampaikan gitu ya. Nah, di dalam Islam sendiri ada hubungan yang erat atau korelasi, kita bahasa bahasa ilmiahnya itu korelasi, hubungan, keterkaitan yang erat. Ini penting sekali nih antara iman, ilmu, dan amal. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin pada pertemuan online kemarin, ya, eh, apa itu iman? Iman itu keyakinan. Iman itu adalah eh, bagaimana kita yakin kepada Allah, kita percaya kepada Allah, kita yakin kepada malaikat Allah, kita yakin kepada kitab-kitab Allah, kita yakini nabi dan rasul yang diutus Allah, kita yakini hari kiamat dan takdir, qada dan qadar, ya, yang ditetapkan oleh Allah. Itu rukun iman. Nah, itu iman, keyakinan. Kemudian keyakinan ini akan membimbing tindakan-tindakan manusia dalam kehidupannya sehari-hari, gitu ya. Kalau manusia itu berlaku atau berperilaku tanpa dibimbing oleh iman, maka dia akan tersesat. Dia tidak akan sampai pada tujuan hidupnya, ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu pengetahuan, ya. Dan pengetahuan itu seperti Ibu katakan tadi, pengetahuan itu sifatnya duniawi dan ukhrawi, gitu. Kita tidak hanya diwajibkan sholat saja, tapi kita juga diwajibkan untuk bekerja. Bekerja, kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan, maka kita tidak akan mencapai pekerjaan yang baik. Ya, kemudian eh, yang ketiga adalah amal. Amal itu apa? Amal itu tindakan atau perbuatan. Amal merupakan bukti nyata dari keimanan dan keilmuan yang kita punya, gitu ya. Jadi hubungannya apa antara ilmu dengan iman?
Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak beriman atau tidak berilmu atau beriman saja atau berilmu saja gitu ya. Berarti apa? Berarti ada keterkaitan antara orang yang beriman, antara orang yang beriman dan berilmu gitu. Antara keimanan dengan keilmuan. Ternyata orang yang sudah mempunyai iman kuat, kemudian mempunyai ilmu yang mumpuni, dia akan derajatnya lebih tinggi, diangkat oleh Allah derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak mempunyai iman dan ilmu, atau iman saja atau ilmu saja. Gitu ya. Berarti apa? Berarti iman ini akan membimbing gitu ya orang yang mempunyai ilmu ini sehingga bisa berlaku dengan baik gitu. Sehingga bisa memanfaatkan ilmunya dengan baik gitu. Seperti Ibu contohkan kemarin, kalau ada orang yang punya ilmu tinggi, ilmunya banyak ya, kemudian dia tidak mempunyai iman, dia tidak mempunyai akhlak. Akhlak itu kan iman ya, seperti Ibu jelaskan kemarin di dalam pembahasan akhlak ya. Salah satu akhlak kita kepada Allah adalah dengan keimanan. Keimanan itulah bukti cinta kita kepada Allah. Nah, maka kita berakhlak. Akhlak itu bukan hanya kepada Allah saja, juga kepada sesama manusia. Gitu. Jadi apa? Iman ada di atas ilmu. Artinya adab dan akhlak ada di atas ilmu. Gitu. Jadi bukan ilmu dulu, tapi iman dulu. Iman dulu baru ilmu. Gitu. Jadi kita tidak boleh punya iman saja, tidak punya ilmu. Nggak bisa hidup begitu. Ya. Atau punya ilmu saja, udahlah saya pokoknya pinter lah, gampang nyari uang. Gitu ya, pinter nyari uang, nggak perlu sholat. Nanti jadi korun. Korun itu siapa? Korun itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi Musa. Ya, yang ia merasa bahwa uang yang dihasilkan, ya, korun itu hartanya luar biasa. Gudang-gudangnya isinya itu uang semua. Harta, ya, emas, uang. Sampai korun itu setiap hari memanggul, ya, kunci-kunci gudangnya. Kunci gudangnya sampai dipanggul, saking banyaknya itu hartanya. Tapi disuruh mengeluarkan zakat dan sodako tidak mau. Nabi Musa menyuruh mengeluarkan zakat, tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa bahwa apa yang dia hasilkan itu adalah perbuatan dia sendiri. Hasil keringat dia sendiri, hasil kerja keras. Tidak ada andil Tuhan, kata Korun. Jadi kalau kamu merasa bahwa apa yang kamu hasilkan, apa yang kamu kerjakan saat ini tidak ada andil Allah, kamu tidak hanya mempunyai ilmu, tidak mempunyai iman. Nanti akhirnya seperti Korun. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah jangan kau tinggalkan di bumi ini orang seperti Korun. Gitu. Dijabah doanya Nabi Musa, bumi terbelah. Bumi terbelah, masuk semua hartanya Korun ke dalam bumi, sampai korun-korunnya juga, si korun ini masuk ke dalam bumi, ditelan oleh bumi, ditutup kembali, dirapatkan kembali oleh Allah. Maka saat ini kalau ada orang yang menemukan harta di dalam tanah, menggali tanah, ada harta, ada emas, ada namanya harta korun, harta karun, hartanya si korun. Itu asal muasalnya dari situ. Mungkin kalian baru tahu juga kan? Banyak sekali yang nggak tahu kisah korun ini. Nah, ya, kalian taunya hanya harta karun gitu. Padahal siapa sih karun? Ternyata korun itu adalah nama orang di zaman Nabi Musa yang kaya raya, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat dan sodako. Akhirnya ditelan bumi, dibelah bumi Allah. Itu ceritanya seperti itu. Maka ada keseimbangan atau harus ada hubungan yang erat antara iman dengan ilmu. Iman harus di atas ilmu. Akhlak harus di atas ilmu. Supaya apa? Supaya bisa menjadikan ilmu itu manfaat sesuai dengan jalurnya gitu. Ya, kemudian apa hubungannya dengan amal? Ya. Kemudian ilmu apa hubungannya dengan amal? Amal itu apa sih? Amal itu tindakan, perbuatan, ya, yang dilakukan itu namanya amal. Di dalam satu mahfuzat atau peribahasa Arab dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan, yang tidak dilakukan, yang tidak dimanfaatkan, ibarat pohon yang tidak ada buahnya.
tidak ada manfaatnya, gitu. Ya, mungkin ada manfaatnya sedikit gitu hanya untuk melindungi dari sengatan matahari, tetapi eh, hasil dari pohon itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi dia tumbuh aja sendiri, dia berhasil aja sendiri, tapi manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh orang banyak. Padahal kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak, gitu ya. Jadi orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak itu orang yang paling baik, manusia yang paling baik, begitu ya. Nah, dalam Islam ada masa kejayaan. Seperti yang dijanjikan kemarin, Ibu akan menceritakan sedikit tentang masa kejayaan Islam. Ya, mulai di abad kelima gitu ya, itu sudah bermunculan atau sudah mulai terbuka gitu ya, uh, pemikiran-pemikiran kaum muslimin pada saat itu. Ya, puncaknya pada abad ke-8 sampai pada abad ke-13. Ya, 14, 15 masih lah. Gitu. Abad ke-16 itu runtuh Turki Utsmani. Itulah disitulah runtuhnya masa kejayaan Islam. Ya, di masa kejayaan Islam ini nanti kalau kamu mau baca rincinya kamu googling tentang bagaimana masa kejayaan Islam, bagaimana runtuhnya umat Islam ya saat itu, kemudian diambil alih oleh Barat. Di masa kejayaan Islam ini pada abad ke-8 sampai 13 14 ini itu bangsa Barat itu sedang gelap-gelapnya gitu ya. Di Barat itu sedang gelap-gelapnya. Islam itu betul-betul jaya di situ. Dan di saat masa kejayaan Islam juga eh, itu adalah masa keemasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa? Bermunculan itu yang namanya ilmuwan-ilmuwan besar Muslim, gitu. Ya, bermunculan itu setelah setelah abad ke-13 atau setelah abad ke-13, 14, 15-an ya, 16 itu runtuh ya apa Turki Utsmani. Di abad ke-14, 15 itu mulai ada serangan-serangan dari barat yang diserang apa? Yang diserang itu perpustakaan-perpustakaannya. Dulu itu masa kejayaan Islam itu di daerah Persia, daerah Baghdad, Irak ya. Irak banyak sekali itu. Kemudian daerah Spanyol ya, Andalusia, Cordoba ya. Kemudian di Irak sendiri, di Baghdad sendiri, itu setiap kilometer pasti ada perpustakaan. Dan isinya itu adalah manuskrip asli. Manuskrip itu tulisan tangan asli. Ya, tulisan para ilmuwan besar Muslim. Asli gitu ya. Nah, itu perpustakaannya diserang. Dengan cara apa? Dibakar. Dibakar, tapi manuskrip-manuskripnya itu atau buku-bukunya dicuri dulu oleh ilmuwan-ilmuwan barat atau oleh orang-orang barat gitu. Ini kisah yang sepertinya behind the scene gitu ya. Jarang diungkap oleh orang gitu, jarang orang tahu gitu. Tapi kalau kamu meneliti, kalau kamu banyak baca di buku-buku tentang ilmu pengetahuan Islam dan ilmu pengetahuan, pasti kalian akan menemukan cerita ini. Kemudian setelah dicuri ilmunya, maka dibakar itu perpustakaan. Bakar perpustakaan, habis semua. Sebenarnya di Irak itu banyak sekali situs-situs peninggalan peradaban Islam. Makanya dibombardir Amerika kan saat itu apa namanya Saddam Hussein digulingkan oleh Amerika. Karena Amerika tahu bahwa di Irak itu banyak sekali situs peninggalan sejarah Islam gitu ya. Nah, ini kita kalau bicara ke situ tambah panjang gitu ya. Nah, makanya kamu harus cari tahu sendiri pengetahuan-pengetahuan tentang itu, tentang sejarah perkembangan Islam. Nah, kemudian di abad ke-18 mulailah itu muncul ilmuwan-ilmuwan dari barat seperti Albert Einstein, Galileo Galilei, apalagi yang penemu penisilin, penemu ini, penemu itu, gitu ya, penemu kimia, matematika dan lain sebagainya. Kalian coba browsing itu siapa ilmuwan besar barat yang hidup pada abad ke-18 itu muncul nanti nama-namanya gitu ya. Nah, padahal ya, itu sudah ditemukan lebih dahulu oleh para ilmuwan Muslim saat itu. Gitu. Nah, kita flashback sebentar sebelum Ibu lanjutkan cerita ini. Kenapa pada saat itu banyak ilmuwan Muslim yang
menggelontorkan ilmu-ilmu baru atau mencari ilmu-ilmu baru karena ada tiga hal atau tiga faktor yang mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman itu, gitu. Ya, maka saat itu maju jaya ilmu pengetahuan. Ada tiga faktor yang mendukung atau mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pada saat itu. Apa saja tiga faktor itu? Yang pertama adalah dorongan agama, ya. Seperti Ibu jelaskan di dua pekan yang lalu, dorongan agama berupa Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa kita wajib untuk menuntut ilmu bagi kaum muslim dan muslimat, itu mendorong para ilmuwan saat itu untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Dalam hadis Nabi dikatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ditambahkan wa muslimatin, ya. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban, faridah. Kalau faridah itu fardu. Kalau fardu berarti wajib. Tinggalkan berdosa. Berarti kalau ada orang yang tidak mau belajar berdosa, karena itu fardu. Ala kulli muslimin. Bagi tiap-tiap muslim. Dalam riwayat yang lain, wa muslimatin, dan juga muslimah. Gitu. Nah, itu dorongan agamanya. Kemudian apa lagi? Ada hadis Nabi. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Saat itu negeri Arab ke negeri Cina, ya, itu sangat jauh saat itu, ya. Dan karena moda transportasinya, ya. Dan saat itu dikenal kalau orang Cina itu kan ilmu pengetahuannya kan banyak, ya. Yang herbalis, yang ini, yang itu luar biasa itu apa namanya orang-orang Cina. Nah, maka Nabi suruh orang Muslim apa mencari ilmu di sini. Digambarkan negeri Cina itu hanya kiasan saja karena saat itu orang-orang Cina itu banyak yang pinter, gitu ya, pengobatan-pengobatannya, gitu ya. Nah, itu ya. Maka boleh kita menuntut ilmu walaupun ke negeri Cina, nggak hanya di seputar negeri Arab aja, sama orang-orang Arab aja, enggak. Artinya ke belahan bumi manapun kita boleh menuntut ilmu, asalkan ilmu itu benar. Gitu. Nah, makanya ilmu pengetahuan dalam Islam itu kan adalah ilmu pengetahuan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, kalau yang diharamkan oleh syariat itu tidak ada dalam konsep Islam. Ya. Nah, kemudian banyak lagi hadis-hadis dan ayat-ayat yang lain. Itu seperti tadi, yarfa'illahu lagi, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat lebih tinggi daripada orang yang tidak punya iman atau tidak punya ilmu atau hanya iman saja atau punya ilmu saja. Gitu. Nah, dorongan-dorongan agama seperti ini itu betul-betul memotivasi ilmuwan-ilmuwan besar muslim saat itu untuk belajar, mengkaji, banyak menerjemahkan buku-buku dari bangsa Yunani seperti buku-bukunya Aristoteles, ya, filsafat-filsafat, ya, itu diterjemahkan, dikaji ulang, ditemukan lagi hal-hal yang baru, gitu ya. Nah, itulah yang mendukung atau memotivasi para ilmuwan besar muslim menemukan keilmuan-keilmuan baru. Sehingga berkembanglah dunia Islam saat itu. Baik dunia keislamannya secara pemerintahan, begitu pula secara keilmuan, saintifiknya, gitu ya. Yang kedua, faktor yang mendukung maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman itu adalah tradisinya, tradisi ilmiahnya. Tradisi ilmiah saat itu adalah membaca, menulis, dan berdiskusi, gitu ya. Jadi tidak ada hari tanpa membaca dan menulis. Ya, Imam Ibnu Sina, Ibnu Rushd itu dalam sehari bisa menulis buku berlembar-lembar, 60 lembar, 80 lembar sehari itu. Bisa membaca berpuluh-puluh lembar buku, gitu. Bisa menerjemahkan berpuluh-puluh lembar halaman, gitu ya, buku, gitu ya. Kita sekarang bagaimana? Coba hari ini kalian sudah baca buku berapa lembar? Jangan-jangan tidak satu kalimat pun. Ya. Kalian apakah sudah berusaha menuliskan beberapa kalimat dari apa yang sudah kalian baca? Belum tentu. Gitu. Ya. Kemudian berdiskusi dari hasil bacaan, tulisan, itu didiskusikan. Maka banyak sekali majelis-majelis diskusi. Itu di Baghdad itu. Begitu. Ya. Di satu tempat ada diskusi, satu tempat ada diskusi. Ya. Nah, itu tradisi ilmiah itulah yang mendorong
maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat itu. Dan yang terakhir, patriase. Patriase itu artinya kekuasaan, pemerintahan. Jadi dukungan dari pemerintahnya, dukungan dari penguasanya saat itu luar biasa. Contoh misalnya, kalau ada ilmuwan yang bisa menerjemahkan buku-buku dari Yunani ke bahasa Arab atau ke bahasa Persia saat itu, ya kan, kalau Baghdad kan dulu Persia ya. Nah, kalau di apa namanya di daerah Arab ya Arab berarti gitu ya. Kalau daerah Baghdad itu Persia. Kemudian kalau ada yang bisa menerjemahkan buku-buku itu, imbalannya tuh luar biasa. Misalnya bukunya tebalnya segini, eh, beratnya misalnya 1 kilo, misalnya buku itu atau setengah kilo, imbalannya juga 1 kilo emas atau setengah kilo emas. Nah itu jadi imbalannya tuh luar biasa. Jadi kan tambah semangat gitu ya. Nah kalau sekarang coba, ibu dulu pernah menerjemahkan buku bahasa Arab, sering dulu ya, banyak buku-buku terjemahan ibu bahasa Arab. Kita tidak dihargai penerjemah itu. Ya. Ibu bukan curhat ya, tapi inilah tradisi yang ada di zaman kita dan ada di Indonesia. Makanya ilmu pengetahuan itu mandek gitu ya. Karena imbalannya tidak sesuai. Satu lembar saja, bukan satu lembar, satu halaman kalau tidak salah. Itu hanya dihargai tidak sampai 10.000 ya rupiah saat itu. Jadi paling kalau satu buku isi 100 halaman, cuma 1 juta, ya kan? 200 halaman cuma 2 juta. Itu langsung selesai gitu saat itu. Tidak ada harganya, padahal dia menggunakan akal dan pikirannya itu sangat luar biasa kuat gitu. Pusing, ya, capek, lelah gitu ya. Orang menerjemahkan dari Arab ke Indonesia, mengolah kata bagaimana enak dibaca pembacanya gitu ya. Itu contoh saja lah. Itu sudah maklum itu di Indonesia itu, ya. Orang yang menerjemahkan buku segitu harganya gitu ya. Sangat berbeda dengan zaman zaman Islam di masa kejayaannya dulu. Ya, penguasa itu atau pemerintah dulu itu memfasilitasi. Kalau ada diskusi dari misalnya dipanggil tokoh-tokoh yang punya andil besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dari daerah manapun, itu difasilitasi oleh pemerintah, ya, dikasih penginapan yang lux, yang luas, yang baik, supaya apa, dia pemikirannya tidak terganggu dengan hal-hal yang di luar itu, gitu. Nah, ini ya eh, apa namanya 3 hal ini yang membuat atau mendukung maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan saat itu. Apa tadi? Dorongan agama dari ayat dan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menyatakan bahwa orang yang mempunyai ilmu pengetahuan itu diangkat derajatnya, kemudian kewajiban dalam mencari ilmu, ya kan? Kemudian anjuran untuk mencari ilmu sampai kemana pun, gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Tradisinya, tradisi ilmiahnya, yaitu membaca, menulis, dan berdiskusi dimanapun. Yang ketiga, dukungan dari penguasa atau pemerintah, ya, yang mendukung penuh bagaimana orang-orang yang berilmu untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Maka ilmu pengetahuan berkembang pesat saat itu. Banyak sekali ya keilmuan-keilmuan baru yang ditemukan. Apa saja yang ditemukan saat itu? Kamu bisa cari di Google. Ya. Apa saja ilmu pengetahuan yang saat itu berkembang di zaman telepon? Ada apa saja yang ya ilmu pengetahuan, siapa saja yang menemukan? Nah, itu banyak. Seperti ilmu dalam bidang kedokteran ada Ibnu Sina, dikenal di Arab itu Avicenna. Sampai sekarang bukunya namanya Qanun fit Tibb, ya, undang-undang kedokteran, itu masih dipakai sebagai buku rujukan atau referensi utama di universitas-universitas kedokteran ternama di Jerman, di Inggris, gitu ya. Itu bukunya Ibnu Sina. Dia menemukan obat bius, ya. Jadi dia menemukan banyak sekali hal yang baru dalam dunia kedokteran. Kemudian Avicenna, Avicenna itu Ibnu Rushd. Orang Barat punya Avicenna, itu Rushd apa? Filsafat, masya Allah. Nah, Ibnu Rushd, itu bapak filsafat. Kemudian ada Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi itu yang menemukan angka nol pertama, bapak matematika. Ada Ibnu Hayyan, saya Pak Kimia, ya. Sekarang kita udah jahil Ibnu Hayyan. Kamu browsing bagaimana ilmuwan besar Muslim yang disembunyikan atau ditutupi database-nya oleh orang-orang Arab, gitu, ya. Kemudian ada lagi Al-Biruni yang menemukan keliling bumi, ya, itunya apa namanya, diameternya keliling bumi.
Sebelum orang Barat menemukan, orang Islam dulu, kita ilmuwan besar Muslim dulu yang menemukan itu. Ada Ibnu Haytham yang menemukan lensa optik kacamata nih, lensa optik. Menemukan juga lensa fotografi. Itu Ibnu Haytham, ya. Nah, itu ya. Nah, maka kalian berbangga menjadi umat Islam. Kenapa? Karena sebetulnya di masa kejayaan Islam, orang-orang Muslim lah yang banyak menemukan keilmuan-keilmuan. Gitu ya. Nah, kemudian lanjutkan ceritanya tadi sedikit lagi. Nah, setelah ditemukan lagi, dicuri oleh orang Barat, kemudian dimunculkan. Jadi seakan-akan saat kita di abad ke-20 ya, dan 21 dan seterusnya, itu menemukan yang hidup di abad itu pasti akan beranggapan bahwa orang yang pertama kali menemukan adalah ilmuwan yang hidup pada zaman. Di penjelasan ibu kepotong-potong, iya. Bisa. Maaf Bu, Pun Bu tadi sempat potong-potong dikit Yang mana? Yang bagian mana? yang pas penyebutan apa ilmuwan Nama-nama. gitu. Ya, Oh iya, ya nggak apa-apa. Itu nanti kalian bisa cari sendiri, yaitu sekedar pengetahuan saja gitu ya. Sekedar pengetahuan, nanti kalian cari lagi. Harus baca, harus banyak baca. Kamu punya handphone, punya smartphone itu dipakai untuk hal-hal yang berbau keilmuan, bukan hanya dipakai untuk TikTok kan, dipakai untuk WhatsApp, untuk Instagram, nonton Reels dan lain-lain. Ya, harus dipakai untuk hal-hal yang betul-betul mendukung keilmuan kalian supaya jadi bermanfaat itu handphonenya gitu ya, smartphone-nya gitu. Jangan mau diperbudak oleh hal-hal yang berbau dunia saja gitu ya. Nah itu. Jadi kemudian setelah itu kita pasti akan beranggapan bahwa yang menemukan keilmuan itu adalah ilmuwan yang hidupnya di abad ke-18 gitu. Seperti Albert Einstein dan kawan-kawan gitu ya. Padahal jauh sebelum itu, pada abad ke-8 sampai abad ke-13, sebelum runtuhnya masa kejayaan Islam di abad ke-16, seiring runtuhnya Turki Utsmani, ya, itu Islam, ilmuwan Muslim yang menemukan duluan. Gitu. Nah, tapi saat dibakar eh, eh, perpustakaan-perpustakaan di Baghdad pada saat itu, mereka tidak tahu bahwa manuskrip yang aslinya itu ada di bawah tanah, tidak ikut terbakar, yang tulisan tangannya asli. Makanya ibu sekarang kalau menulis apa-apa tuh, ibu nggak biasakan menulis diketik di laptop atau di komputer atau ibu biasakan nulis tangan. Nah, itu akan menjadi bukti. Barulah disalin. Tapi ada backupnya itu manuskrip asli, gitu ya. Nah, itu masih ada di bawah tanah dan itu masih tersimpan rapi. Maka eh, bisa dimunculkan kembali. Pada saat ini orang-orang baru mulai paham lagi bahwa ternyata yang menemukan banyak yang menemukan ilmu baru itu adalah zaman keemasan Islam dulu, begitu ya. Jadi kembali lagi. Jadi orang-orang yang paham akan ilmu pengetahuan itu sudah berbalik seperti kalau ada ular kepala ada panjang, ada kepalanya, ada buntutnya nih. Ini kita dibuntut nih gitu ya. Nah, sekarang kepalanya nih pada tahun-tahun kemarin tuh awal-awal abad 19-20 itu masih apa namanya berpatokan ke orang barat, ke ilmuwan barat, scientific barat ya. Sekarang orang-orang barat sendiri ya sebetulnya sudah kembali ke Islam. Jadi kalau ular kepalanya itu sudah balik ke Islam, ya ke berkaca lagi kepada ilmuwan-ilmuwan Muslim, gitu ya. Nah, kita tuh masih dibuntut, buntut yang masih menghadap ke Barat, istilahnya begitu. Jadi yang atasnya saja sudah mulai balik ke Islam, ya kita masih menuju apa namanya berkaca atau berpatokan pada saintifik Barat. Buntut karena kita nih masih ada di buntut. Maka kita harus segera untuk kembali berpaling pada masa kejayaan Islam dulu. Tumbuhkan tradisi-tradisi ilmiah seperti masa keemasan Islam dulu, sehingga keilmuan kita juga berkembang pesat begitu. Kira-kira begitu sama. Jadi uh, tiga faktor yang mendukung maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan baik di masa dulu dan di masa sekarang itu sama. Kalau kita tidak punya dorongan agama yang kuat, kita tidak akan mau mencari ilmu, menuntut ilmu, membaca menulis. Kalau tidak ada tradisi, tradisi ini yang harus dibangun. Kita tidak punya tradisi itu sekarang. Kita tidak punya tradisi membaca, tidak punya tradisi menulis, baca WhatsApp, baca tweets, baca macam-macam, bukan baca keilmuan. Tidak punya tradisi menulis. Coba kamu mulai dari menulis diary aja. Itu melatih daya tulis kita tiap hari. Namain kayak diary-nya siapa, si Kumbang kayak atau si Mary atau siapa. Kamu kayak curhat. Itu dari situ sudah melatih daya tulis kamu.
gitu ya. Nanti bisa dikembangkan dengan dunia keilmuannya. Kemudian pengusaha harus mendukung. Kalau tiga hal ini itu ketiganya itu satu sama lain saling mendukung, itu pasti maju berkembang pesat, maju dan berkembang pesat ilmu pengetahuan saat ini. Demikian ya, ada yang bertanya sampai sekarang, sampai saat ini? Udah. Pasti ini setengah jam sebetulnya. Ini lewat lewat 10 menit karena kita mulainya lewat 10 menit. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu absen. Sekalian dibuka kameranya, kita mau screenshot.